wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibu Aisyah meriwayatkan hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murni fattazir fayabashirni wa ana haid. Ibu Aisyah, Pak, saya harus bilang, ini ada beberapa hal yang terkait Ibu Aisyah. Pertama, Ibu Aisyah dinikah Nabi usia beliau masih muda, 6 atau 7, antara 6 dan 7. Lalu muncullah polemik di sekarang, kenapa Nabi Muhammad menikahi dengan anak perempuan yang usianya masih kecil. Bapak dan Ibu sekalian, kita ngomong pakai standar kita sekarang. Sementara orang-orang yang zaman dulu, bukan cuma di Arab, di tempat lain pun, itu pernikahan anak kecil itu masih diperbolehkan. Kalau sekarang kan nggak logis, tapi dulu memang terjadi, dan bukan cuma peradaban Islam, peradaban non-Islam pun sama. Di Eropa pun 6 tahun, 5 tahun sudah menikah. Dan saya harus sampaikan, saya survei, Pak, selama beberapa tahun, 3 atau 4 tahun, ketika Lebaran, saya bertanya nenek-nenek yang usianya di atas 70 tahun. Saya tanya, usia berapa mereka menikah? Jawabannya ada yang usia SD mereka menikah. Saya nggak tahu Bapak ini mungkin masih punya orang tua, bisa tanya nikahnya. Nggak ada yang perempuan dulu nikahnya usia 20 tahun, nggak ada yang saya survei. Ada yang belasan tahun, bahkan ada yang masih di bawah belasan tahun. Oh, itu kan pedofil. Bukan pedofil, memang nikah itu kan sesuai dengan kesepakatan. Dan saat itu orang-orang menganggap perempuan yang usianya masih menurut kita kecil itu sudah dewasa. Jadi jangan mengukur peradaban orang dengan standar kita. Jangan mengukur apa yang terjadi zaman dulu dengan standar sekarang. Nggak adil, Pak. Tidak adil. Kalau mau adil misalnya, ya kita ukur juga standar kita dengan orang dulu. Orang dulu usia 12 tahun sudah mandiri, sekarang 12 tahun. Mana ada anak kita yang kerja, yang ada megang HP terus. Bahkan sampai kuliah pun masih minta dikirimin uang sama orang tuanya. Berarti kan memang beda standar. Orang dulu secara mental, psikis lebih cepat dewasa. Misalnya kayak gitu. Nah, salah satu hikmah Ibu Aisyah dinikah Nabi muda. Walaupun Nabi menikahnya usia 6 atau 7, tapi tidak diperlakukan istri. Baru usia 9 baru Nabi perlakukan istri. Yang pertama, Ibu Aisyah itu perempuan muda. Karena itu beliau itu tidak malu menyampaikan hadis-hadis kayak gini, Pak. Ini kan hadis sensitif sebenarnya, tapi Ibu Aisyah nggak malu karena karakter orang muda itu mau menyampaikan itu. Beda kalau istri Nabi yang sudah sepuh, nggak mau, Pak. Bapak lihat karakter, atau Bapak ngalami sendiri ketika masih muda tuh pengen ngomong, pengen didengar. Tapi pas sudah sepuh, ya udahlah, orang lain aja yang ngomong, orang lain aja yang berpendapat. Karena memang karakter orang sepuh itu begitu. Saya sempat memiliki keinginan untuk menyampaikan banyak hal, tapi sekarang udahlah, dia aja yang ngomong, Anda saja yang imam, udah begitu. Maka hadis-hadis yang terkait haid, toharoh perempuan itu bisa punah kalau nggak ada Ibu Aisyah. Karena istri Nabi yang lain, ya karakter orang sepuh, nggak mau membicarakan itu. Yang ketiga, karena Ibu Aisyah masih muda, usianya panjang, Mbak. Dan usia panjang ini yang membuat kita bisa belajar dengan Ibu Aisyah dalam waktu yang lama. Karena beliau masih muda. Nah, hadisnya yang kita baca tadi, Nabi Muhammad SAW menyuruhku pakai sarung. Fayubashiruni, kemudian beliau menggumuli aku. Wa ana haid. Ini kan sensitif, Pak. Bagi kita yang sudah berkeluarga, ya yang namanya cuddling, ya, pelukan sama istri saat tidur kan biasa. Walaupun sebenarnya kalau disampaikan di depan orang umum kan gimana gitu. Tapi ini kan orang dewasa semua yang hadir, anak-anak mungkin lagi pegang HP jadi nggak denger ya. Biasa kita itu. Nah, pertanyaannya, kalau lagi haid kita boleh ngapain suami istri misalnya? Ibu Aisyah yang jelasin. Ya kalau Nabi berhasrat pada saya dan saya sedang haid, Nabi suruh saya pakai sarung, lalu Nabi menggauli saya, tidak melakukan persetubuhan jima misalnya, tapi Nabi menggauli. Bayangkan hal-hal seperti ini nggak mungkin disampaikan oleh ibu-ibu istri Nabi yang sepuh, tapi Ibu Aisyah berani. Dan kalau nggak disampaikan oleh Ibu Aisyah, kitanya yang bingung sebagai suami istri. Ini selama haid ini kita ngapain?
ya kamu di sana makannya, kamu tidurnya di sana. Nggak bisa kayak gitu. Ibu Aisyah bilang, selama haid kita tetap biasa kok, nggak ada bedanya kecuali tidak boleh ada persetubuhan, itu saja. Nah, omongan kayak gini cuma dapat dari Ibu Aisyah, Pak. Luar biasa itu. Banyak orang yang menyoroti itu ya, padahal dia lupa hikmahnya besar. Nah, saya ulang lagi. Jadi Nabi menggauli istrinya tanpa persetubuhan, dengan cara istrinya disuruh pakai sarung. Jadi apa bahasanya ya? Saya lupa istilahnya itu apa. Nah, bayangkan bagi orang-orang yang menikah dan punya istri atau punya suami, dia dapat hadis ini, dia tahu yang harus dia lakukan dan boleh dia lakukan. Tanpa hadis Ibu Aisyah, dia bingung nih, boleh nggak sih kalau saya cium kamu lagi haid? Boleh nggak sih kalau kita pelukan tidur saat haid? Ternyata boleh. Yang nggak boleh adalah isna'u kulla syai'in illa nikah. Yang nggak boleh adalah persetubuhan. Baik, saya termasuk orang yang ya Allah, mungkin kalau di surga nanti harus sering ketemu Ibu Aisyah, harus menyampaikan rasa terima kasih karena beliau ini tadi menjelaskan masalah haid. Dan saya tidak tahu kalau beliau tidak menjelaskan, mungkin sekarang kita akan kebingungan bagaimana sikap kita pada orang-orang yang haid. Baik, jadi saya ulang, Ibu Aisyah dengan lugasnya menyatakan, kalau Nabi sedang berhasrat pada diri saya dan saya sedang haid, Nabi suruh saya pakai sarung, lalu Nabi menggauli saya tanpa terjadi persetubuhan. Wa na'aisyah